Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali aktivitas dan juga rutinitas kita pada setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi mengkaji ilmu nahwu yang merupakan lanjutan dari matan jurumiyah. Matan yang kita gunakan adalah matan mutamimah, penyempurna dari matan jurumiyah. Namun lebih naik tingkat lagi karena kita menggunakan syarahnya yang berjudul Ad-Durratul Al-Bahiyah ala Mutamimatil Ajrumiyah. Syarah atas matan Mutamimal Ajrumiyah yang dijelaskan oleh Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Sabit Ibn Sa'id Al-Usabi. Terlupa salawat iring salam berlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada pembahasan dan mengenal tanda-tanda i'rab yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait i'rab rofa, di mana rofa itu bermakna irtifa, yaitu tinggi, terangkat. Maka tentunya nanti berimplikasi kepada setiap kedudukan kata yang i'rabnya itu rofa, dia terangkat kedudukannya menjadi sesuatu yang penting dan tidak bisa hilang di dalam kalimat. Kalau setiap kata yang berkedudukan rofa itu hilang di dalam kalimat, maka niscaya tidak akan menjadi kalimat. Dan kita tahu bahwasanya i'rab rofa itu memiliki empat tanda. Walir raf'i arba'u alamatin di sini dikatakan. Ad-doma wahiyya al-aslu, dan doma adalah tandanya, salah satu tandanya yang menjadi tanda asli. Satu-satunya tanda yang berupa harokat di i'rab rafa. Kemudian tiganya lagi adalah niyabah atau ganti, yaitu wawu, alif, dan nun. Ketiganya huruf. Dan masing-masing dari tanda i'rab rafa ini, dia memiliki tempat-tempatnya tersendiri. Seperti domah, tempatnya di isim mufrad. Kemudian di jamak taksir. Dan di jamak muannas salim. Ketiga isim. Satu fiil, yaitu fiil mudhari, asalkan akhir dari fiil mudhari tersebut atau lam fiilnya tidak bersambung dengan sesuatu yang lima. Sesuatu yang lima itu apa? Yaitu alif tasniyah, wawul jamaah, ya muannas mukhatabah. Karena kalau fiil mudhari bersambung dengan ketiga huruf tadi, nanti ketika rofa, tanda rofanya adalah tetapnya nun, subutun nun. Kemudian yang keempat, sesuatu yang lima tadi, tiga adalah alif tasniyah, waul jamaah, ya muannas mukhatabah. Kemudian yang keempatnya adalah nun taukid, baik yang khafifah maupun yang sakilah. Dan yang kelimanya adalah nunul inas, nun nun inas atau nun niswah. Kemudian berikutnya, wow, teman, ada dua, yaitu di jamak muzakkar salim dan al asma as-sittah. Kita gunakannya al asma as-sittah. Kalau di matan jurumiyah al asma al khamsah. Kemudian alif. Alif ini saat rofa dia menjadi tanda di mana? Di isim musanna, ya, di isim musanna. Kemudian nun di al-amsilah al-khamsah. Setiap fiil mudhari yang diakhiri alif tasniyah, wawul jamaah, dan ya muannas mukhatabah.
Dan di dalam pembahasan ini terbahas juga baik yang munsharif maupun yang ghairu munsharif. Nah, ya. Kemudian baik yang i'rabnya secara zahir maupun yang tidak secara zahir alias ditakdirkan. Nah, sekarang insya Allah kita akan masuk ke tanda dari i'rab berikutnya, itu i'rab nasab, ya, di mana muallif di sini mengatakan atau musannif, ya, Al-Imam Ar-Ra'ini rahimahullah wa taala, penulis matan, ya, sahibul matan. Walinas bi khamsu alamatin, kata beliau. Walinas bi khamsu alamatin, dan untuk i'rab nasab itu al-fathatu wa hiya al-aslu. Tanda yang pertama adalah fathah, dan jelas fathah menjadi tanda asal dari i'rab ini, yaitu dari i'rab nasab, ya. Kemudian wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun wa hiya naibatun anil fathah. Kemudian ada tanda-tanda lainnya, yaitu seperti alif, kasrah, iya. Kalau di rofa itu penetapan nun, kalau ini hadfun nun, penghilangan nun. Di mana keempat ini merupakan naibah ganti dari fathah. Ketika memang ada tempat-tempat saat nasab tidak bisa diberikan harokat. Maka kita lihat di sini, fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'a. Kita akan lihat tempat tanda fathah bagi i'rab nasab. Dikatakan oleh sahibul matan yaitu ada tiga. Salah satu mawadi'a. Ada tiga ada tiga tempat. Maka kita akan lihat tempat yang pertama di sini adalah fil ismil mufradi munsharifan. Kana au ghairu munsharifin. Yaitu pada isim mufrad yang munsharif bertanwin ataupun isim mufrad yang tidak bertanwin. Kita lihat Allah, wattaqullaha, Allah, ya. Wa wahabna lahu ishaq wa ya'qub, ishaq wa ya'qub. Nah, ya. Wa id wa adna Musa, Musa. Kemudian wa fi jam'it taksir, ini tempat yang kedua. Wa fi jam'it taksir munsharifan kana au ghairu munsharifin. Ya. Contohnya wa tarol jibala, al jibala jamak taksir nih yang munsharif. Wa'adakumullahu maghanima, maghanima jamak taksir yang ghairu munsharif. Kemudian wa ankihu al ayama, al ayama. Dan yang terakhir adalah fi'il mudhari. Tanda fathah kapan? Ketika fi'il mudhari itu idza dakhala alaihi nasibun. Tentu jelas ketika dia kemasukan amil nasab. Karena kalau dia tidak kemasukan amil nasab dan tidak kemasukan amil jazm, maka dia rofa. Asalkan syaratnya lam yattasil bi akhiri syai'un. Tidak ada sesuatu yang lima itu bersambung dengan yang di akhir fi'il mudhari' tersebut. Maka kita lihat contohnya di sini yang fathah. Lan yanala Allah, lan yanala Allah. Yanala ini asalnya yanalu. Kalau tidak ada lan, maka di sini kita tahu lan adalah penasab, nasibun, amil nasab. Yanala dan la-nya ini di fathah. Karena apa? Dia tidak tersambung dengan alif tasniyah, waul jamaah, ya muannas mukhatabah maupun nun taukid dan nun niswah. Kita akan lihat di sini, ya, perkataan dari syarih pensyarah. Qauluhu walinasbi. Perkataan sahibul matan bagi nasab sampai seterusnya. Liman taha, laman taha, laman taha minal kalami tatkala
penulis itu selesai, lammantaha, lamma, lamma masuk ke fi'il madi itu bermakna zorof, diterjemahkan tatkala atau ketika. Lammantaha, ketika intaha selesai, intaha yantahi. Siapa yang selesai? Musannif. Intaha fi'lun madin, ya kan? Mabniun alal fathi al muqaddar, karena dia termasuk fi'il mu'tal akhir bil alif. Fa'ila domir mustatir jawazan takdiru huwa, huwa yang kembali kepada musannif. Musannifnya siapa? Al-Imam Ar-Ra'ini. Tatkala penulis itu selesai minal kalami, dari berbicara atas alamatil qismil awal, ya, ala alamatil qismil awal, atas tanda-tanda pembagian yang pertama, yaitu apa? Rafa' min aqsabil i'rab, dari pembagian i'rab, ya, dari pembagian i'rab. Wa huwa ar-raf'u. Nah, dari pembahasan rafa'. Baik yang asalnya maupun yang niabahnya, gantinya. Kemudian akhadha yatakallamu, ini af'alu syuru', ya. Setelah fi'il madi akhadha langsung fi'il mudhari'. Yang arti akhadha di sini adalah memulai, termasuk af'alu syuru'. Af'alu syuru' fi'il bermakna memulai, bermakna memulai. Maka kemudian beliau penulis Mutamimah memulai yatakallamu, berbicara ala alamatil qismi tsani, yaitu membicarakan atas tanda-tanda pembagian i'rab yang kedua, min aqsamil i'rab, dari pembagian-pembagian i'rab, wa huwa an-nasbu, dan dia adalah nasab, baik asal maupun ganti dari tanda asal. Nah, ya. Faqala walin nasbi ila akhirih. Kita akan lihat di sini wa qawluhu huwa iya al-aslu. Nah, al-aslu, kenapa dikatakan al-aslu? Berarti tentunya adalah tanda fathah, ya. Tanda fathah. Nah, kenapa dikatakan al-aslu? Ai walihada, dan oleh karena ini layakumu ghairuha maqamaha, yang dimana selainnya tidak bisa menempati maqamaha, tempatnya, illa inda ta'azuriha, kecuali ketika diberikan uzur padanya. Wa min samma qaddamaha, dan dari sanalah qaddamaha, penulis mendahulukan fathah menjadi tanda asal untuk i'rab nasab. Wa qauluhu fil ismil mufrad, ini adalah tempat yang berlaku pada tanda fathah ketika i'rabnya nasab. Qad taqaddama ta'rifu, telah berlalu ta'rifu, definisi kullin minal ismil mufradi, setiap dari isim mufrad udah berlalu, ya, wal munsharif, dan munsharif. Kemudian ghairil munsharif, ya. Farji ilaihi in syi'ta, ya, coba aja kembali pada pembahasan sebelumnya kalau lupa, ya. In syi'ta, kalau kamu mau. Nah, kemudian musannif memberikan contoh tadi wattaqullah, ya kan, Allah, ya, syahidnya jelas adalah Allah, menjadi objek maf'ul bih nasab tentunya. Hadza mithalul lil munsarifi, ini merupakan contoh untuk munsharif. Munsharif dimaksudkan di sini, jangan sampai kita pikirkan dia adalah bisa ditanwin. Tidak, maksudnya itu ketika majrur bisa kasroh. Ya, kenapa tidak bisa ditanwin Allah? Dia tidak bisa ditanwin itu karena a'raful ma'arif, paling ma'rifat. Paling ma'rifat sudah jelas masuk dalam kategori ma'rifat. Nah, falafzul jalalati ismun mufradun munsharifun. Wa huwa mansubun alal maf'uliyah, dan dia dinasab sebagai maf'ul. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Wa inna makana, ya, lafzul jalalah munsharifan, dan dia ada lain, ya, lafzul jalalah Allah itu adalah munsharif. Kenapa? Ini faidah. Nah, ya, li'anahu laisa fihi, karena tidak ada padanya ma yamna'u minas sarfi,
minal ilali tis'i. Tidak ada yang mencegah dari sorof, naam ya, minal ilali at-tis'i, dari ilat yang 9. Wa inna ma lam yunawwan, kita tahu memang as-sarfu bimakna tanwin. Tapi di sini dijelaskan nama beliau, ya. Wa inna ma lam yunawwan, dan tiada lain dia itu tidak ditanwinkan. Nah, kenapa? Li'anna fi awalihi al-alif wal lam wa huma la yajtami'ani fi kalimatin. Karena di awalnya itu terdapat alif dan lam, wa huma, dan alif dan lam itu la yajtami'ani, tidaklah apa namanya? Berkumpul, maksudnya tentunya al dengan tanwin tidaklah mungkin berkumpul fi kalimatin dalam satu kata. Terlihat juga lafal Allah, lafzul jalalah adalah a'raful ma'arif, yang paling ma'rifat. Masuk dalam kategori ma'rifat bi al. Tidak bisa nakiroh ya. Nah, wa qawluhu wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Hmm. Yaitu Ishak dan Yakub. Hada mithalun li ghairil munsarifi. Ini contoh untuk yang tidak munsharif. Fa ishaqa ismun mufradun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Wa huwa ghairu munsharifin lil alamiyah wal ujmah. Nah, ya. Alamiyah dan ujmah ini adalah ilatnya, min ilali at-tis'in, ya, min ilali minal ilali at-tis'in. Wa mithluhu, dan yang semisal dengan Ishak adalah Yakub juga, dengan ilat, dengan dua ilat yang sama, alamiah dan ujmah. Alamiah nama, ujmah asing, bukan Arab. Wa qauluhu wa idh wa'adna Musa atabihi al-musannifu. Nah, musannif mendatangkan contoh ini. Contoh apa yang didatangkan? Ya, contoh Musa. Li li isyarah. Untuk memberikan isyarat ila annahu, memberikan isyarat kepada bahwasannya la farqa, tidak ada perbedaan baina kaunil fathah zahirah kal mithalaini al mutaqaddimaini au muqaddarah ka hadzal mithal, antara keadaan fathah yang nampak seperti dua contoh yang telah lewat, atau muqaddarah seperti contoh ini. Wal mani'u min zuhuriha ta'azzur, dan yang mencegah dari nampaknya itu fathah adalah ta'azzur, karena Musa isim maksur yang diakhiri oleh alif lazimah atau maksurah. Wa mithalul fathah al muqaddarah lil munasabah, dan contoh fathah yang ditakdirkan itu ya karena munasabah, penyesuaian. Qauluka, ucapanmu, ata'tu walidi, saya taat, saya mentaati ayahku, walidi. Nah, ini juga sama, fathahnya muqaddarah, tapi alasan mani'nya yang mencegah min zuhuriha dari tampaknya fathah bukanlah ta'azur seperti Musa, melainkan yang mencegah dari nampaknya fathah dari walidi ini adalah apa? Munasabah. Ya. Nah. Kemudian di dalam Al-Quran pun juga ada inna Rabbi, ya, yang menjadi syahid kita adalah lafal Rabbi. Harusnya Robbai, ya. Karena Robbi, Rob asalnya Robba, terletak setelah inna menjadi isimnya, mansub, ya. Nah, maka nanti kita bisa jelaskan dia, ya. Keduanya nih Walidi dan Robbi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim. Di atas ma qabla, apa yang sebelum ya mutakallim. Ya sukun ini sebutannya ya mutakallim. Mana ami zuhuriha istigholul mahalli, karena sibuknya tempat. Di harokatil munasibah, dengan harokat yang menyesuaikan. Karena ya sukun dia wajib disesuaikan. Harokat apapun itu ya menyesuaikan ya sukun. Harokat apa yang sesuai dengan ya sukun? Kasroh.
sebagaimana harokat dhammah sesuai dengan waw sukun, harokat fathah sesuai dengan alif. Wa qauluhu wa fi jam'i taksir, dan ini tempat yang kedua yang disebutkan oleh musannif atas tanda fathah bagi rob nasab. Qad taqaddama ta'rifuhu, telah berlalu tentu definisi dari jamak taksir ya kan. Nah, beliau memberikan contoh wa tarol jibalah. Ada mithalun lil munsharif. Ini contoh untuk yang munsharif. Fal jibala jam'u taksirin munsharif. Maka jibal adalah jamak taksir yang munsharif. Wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa zahiratu. Wa baghanima fil ladzi ba'dahu, dan maghanima contoh yang beliau datangkan setelah watarol jibal. Nah, ini adalah mithalul li ghairil munsharif, contoh untuk yang ghairil munsharif. Wal mani'u lahu minas sarfi, dan yang mencegah padanya dari nampaknya itu dari tanwin begitu ya, maghanima adalah siyghah muntahal jumu. Maka siyghah muntahal jumu dia menjadi ilat tersendiri dari pembahasan al-mamnu' min as-sarf atau isim-isim yang ghairu munsharif. Wal ayama fil ladzi ba'dahu, ini mithalun li jam'i taksir al-mansub bi fathatin muqaddaratin li ta'azzur. Beliau datangkan juga contoh ayama untuk isim yang tandanya itu ditakdirkan sebab ta'azzur. Wa misalul fathah al-muqaddarah, ya, dan di antara contoh fathah yang ditakdirkan juga karena munasabah menyesuaikan ya mutakalim ada juga adzabtu auladi, ya, adzabtu, ya, saya mengajarkan adab pada anak-anakku. Wa qauluhu ta'ala inna ibadi, lafal ibadi laisa laka alaihim sultan. Kemudian qauluhu wa lam yattasil bi akhirih syai'un, tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu yang berkaitan dengan fi'il mudhari yang tanda nasabnya fathah. Idza dakhala alaihi nasibun, kata penulis tadi kan, apabila masuk atasnya penasab. Nah, ya. Ini mimma yujabu bina'uhu, yang binanya itu diwajibkan, atau i'rabuhu, ya, apa namanya, berpindah, kama taqaddama fi alamati raf'i, sebagaimana telah lalu pada tanda-tanda rafa, ya kan. Wa yakunu nasbuhu bi fathatin zahiratin, dan tentu nasabnya itu dia terjadi dengan fathah zahirah, kamisalil musannif, seperti contoh musannif, atau muqaddarah. Nah, beliau berikan uhibbu an tas'a. Tas'a nih. Tas'a ini yang muqaddarah. Wa qauluhu ta'ala walantar walantar do. Ini yang muqaddarah. Ila huna hal fahimtum? Ya Allah, Ustaz. Baik. Inilah tanda fathah beserta tempat-tempatnya untuk i'rab nasab. Kemudian wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi, dan adapun alif maka dia menjadi tanda untuk i'rab nasab fil asma'i as-sittah, pada isim-isim yang 6. Maka Muhammadun aba. Nah, menjadi syahid kita adalah lafal aba. Kemudian wa nahfadzu akhana, lafal akha, ya. Kemudian berikutnya adalah ra'aitu hamaki. Nah, hamaki angkana zamalin za. Qauluhu wa amal alif ila akhirih fakullun min aba, maka setiap dari aba, akho, hama, hana, za mansub, ya nasab. Wa alamatun nasbihi al alifu, dan tanda nasabnya adalah alif, li'annahu min al asma'i as-sittah, karena dia termasuk dari isim-isim yang 6. Wa huwa mudhafun, dan dia tentunya mudhaf, wa ma ba'dahu min zahirin au dhamirin mudhafun ilaih, dan apa yang setelahnya berupa isim zahir ataupun dhamir
maka dia menjadi mudhafun ilaih. Kecuali za ya, za itu nanti mudhaf ilaihnya adalah apa? Isim zohir, bukan domir. Kalau yang sebelumnya, yang lainnya, itu bisa domir, bisa isim zohir pula. Wa mithaka nazifaka, bersihkan mulut. Qala al-Hadal, ya. Al-Ahdal ini penulis, pensyarah Mutamimah juga yang judul kitabnya adalah Al-Kawakib Ad-Durriyah. Nah, ya, hilang dari nusakh atau dari ya, dari apa namanya? Naskah makhtutat, faka. Beliau menyebutkan faka. Wala budda min zikrihi, dan tentunya harus untuk disebutkan guna menyempurnakan, ya, amsilatal asma'i as-sittah. Contoh isim-isim yang enam fi halatin nasbi, pada keadaan yang nasab. Selesai kita masuk tanda yang ketiga dari i'rab nasab, wa amal kasrah fatakunu alamatan lin nasbi. Kasrah menjadi tanda untuk i'rab nasab fi jam'il muannats salim, pada jama' muannats salim, dan ini hanya satu-satunya tempat saja. Berarti i'rab memiliki dua tanda yang berupa harokat, yaitu fathah dan nasab. Ya, i'rab nasab itu memiliki dua tanda berupa harokat, yaitu fathah dan kasrah. Fathah menjadi tanda asalnya, sedangkan kasrah menjadi tanda cabang yang berlaku pada jama' muannats salim. Wa muhammila alaihi, tentunya, dan yang diulhik, ya, atau diikutkan pada jamak muannats salim. Khalaqallahu as-samawati as-samawati. Nah, ini jamak muannats salim. Kemudian juga wa ikuna ulat, yang menjadi syahid kita adalah lafal lafal ulat. Nah, lafal ulat ini yang mulhaq, yang ulhiqa, diikutkan. Qauluhu nahu khalaqallahu as-samawat, ya. Hadza mithalun lil jam'i. Wassamawati maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathah. Li'annahu jam'u mu'anatsin salimun. Ya. Kemudian ulat, wa ulat fil ayati as-tsaniyah misalun lil mulhaqi bil jam'i. Dia contoh untuk mulhaq kepada jama' muannats salim, wa huwa mansubun, dan dia nasab, ya, alal khabariyah. Alal khabariyah sebagai khabar. Nah, alal khabariyah sebagai khabar likana, bagi kana, karena kana itu kan memiliki fungsi apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nasab khabar. Wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathah li'annahu mulhaqun. Kenapa? Karena lam mufrada lahu, dia tidak memiliki mufrad baginya, min lafzihi, dari lafaznya. Wa taqulu fil musamma wa taqulu, dan kau katakan fil musamma, ya, pada yang dinamakan itu bil jam'i, dengan jama'. Seperti apa? Zurtu Arafatin. Ya. Arafatin, dia adalah musamma, sesuatu yang dinamai. Nah, ketika dijamakkan, ya, dia masuk dan mulhaq kepada jama' muannats salim. Berikutnya, tanda yang keempat. Karena i'rab nasab punya 5 tanda. Kita masuk ke ya. Ya. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linnasbi. Adapun dia menjadi tanda untuk i'rab nasab fi maudhi'aini, pada dua tempat. Fil musanna, pada musanna, wa ma humila alaihi, dan apa yang mulhaq kepada musanna ketika nasab dengan ya. Ya yang dimana harokat huruf sebelumnya fathah, dan harokat setelah ya-nya itu kasrah. Agar kita bisa membedakan nanti. Nah, untuk musanna dengan jamak muzakkar salim ketika nasab, karena tandanya sama-sama dengan ya. Kita lihat di sini contohnya, yang musanna ketika nasab dengan ya, Rabbana waja'alna muslimaini. Nah, muslimaini. Sebelum ya-nya huruf mim dengan harokat fathah, dan setelah ya-nya adalah huruf nun dengan harokat kasrah. Idza arsalna ilaihim isnaini ini yang mulhaq. Limada? Ya, idla mufrada lahu min lafzihi, karena nggak punya mufrad dari lafaznya, kan. Rabbana ammattana itsnataini, untuk yang muannasnya. Wa fi jamil mudzakkari salim wa ma humila alaihi, tempat yang kedua, ya, nujil mukminin. Nah, ini menjadi syahid kita, mukminin, ya. Lihat sebelum ya adalah nun berharokat kasroh.
Nah, ya. Kemudian setelah ya-nya adalah nun yang berharokat fathah. Itu bedanya. Wa wa'adna Musa salasina, salasina. Adat-adat yang puluhan. Itu semuanya mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Qauluhu nahu rabbana waj'alna muslimaini hadza mithalun lil musanna. Pemuslimaini musannan ya. Maka muslimaini adalah musanna mansubun alal maf'uliyah sebagai maf'ul wa alamatun nasbi al ya'un niyabatan anil fathah li annahu musannan wasnaini wasnataini misalul lil mulhaqif ya fahuma mansubani maka keduanya mansubani di nasab wa alamatun nasbihima dan tanda nasab keduanya al ya'u ya niyabatan sebagai ganti anil fathati dari fathah li annahuma mulhaqani bil musanna karena keduanya mulhaq kepada musanna idzla mufrada lahuma min lafzihima. Kemudian berikutnya wa qauluhu ya nujil mu'minina al-mu'minina hada mithalun lil jam'i jama' muzakkar salim fal mu'minina jam'u mudzakarin salimun wa huwa mansubun ala al-maf'uliyah sebagai maf'ul nasabnya wa alamatun nasbihi dan tanda nasabnya adalah ya niabatan anil fathah sebagai ganti dari fathah li'annahu jam'u mudzakarin salimun karena dia jama' muzakkar salim wa salasina ini contoh untuk lil mulhaq kepada jama' muzakkar salim wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi li'annahu mulhaqun idz la mufrada lahu min lafzihi. Kita masuk tanda yang kelima adalah tanda yang terakhir dari i'rab nasab yaitu penghilangan nun. Fayakunu alamatan linasbi maka menjadi dia tanda untuk nasab bila af'ali pada fiil-fiil allati raf'uha yang mana rafa'nya itu bisa batin nuni dengan tetapnya nun. Contohnya illa antakuna malakaini. Ya, yang mana menjadi syahid kita bukan malakaini. Malakaini pembahasan sebelumnya tadi nasab dengan ya isim musanna. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Syahid kita takuna. Gitu. Takuna. Dia nasab. Asalnya kalau rofa takunani. Karena ada nunnya, tetapnya nun. Tapi ketika nasab kemasukan an, nunnya hilang. Wa antasumu khairul lakum. Ayat yang relate dengan kondisi kita berpuasa ya di bulan Ramadan. Tasumu, asalnya tasumuna. Karena masuknya an, nunnya hilang. Alif ini mana namanya alif farikoh. Ya. Walan takumi, takumi asalnya takumina. Nah, ya. Qauluhu amma hadfun nun ya ila akhirih. Ai idza dakhala 'alaiha nasibun apabila masuk atasnya penasab ka amsilatil musannifi sebagaimana contoh dari musannif ya. Fakullun maka setiap min takuna wa tasumu wa takumi dia adalah fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi hadfun nun. Li'annahu minal af'ali allati rafuha bisabab bisubutin nun. Selesai ya. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk tanda khafat yang apa irob khafat afwan akan masuk ke irob khafat yang tandanya ada tiga salah satu alamatin kasroh ya dan fathah. Baik kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Syukran jazakumullah khairan wa hadrikum wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Wa fiikum